ini? Bang. Gak ada yang bisa gua ambil. Bang, saya kan udah bilang sama abang. Saya sama istri saya udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kami janji bang, kami akan bayar kok. Bang, saya janji, tolong kasih kami waktu. Saya akan cari uang supaya kita bisa bayar hutang, Bang. Tolong ya, Bang. Lo mau bayar pakai apa? Hidup lo aja susah. Gue nggak bakalan pinjam duit lo lagi. Apa? Lo gue jual aja ya berdua? Bang, Jangan, Bang. Saya mohon, jangan. Bang. Bang, iya. Lo bayar pakai anting lo aja tuh. Gue males pulang kalau nggak ada hasil. Bang, jangan, Bang. Cuma ini harta yang saya punya. Bang, tolong, Bang. Saya mohon, jangan, Bang. Itu yang mau ambil. Dengerin aku ya, kamu kasihin aja ke dia. Kalau kamu nggak kasih, dia nggak akan pergi. Aku janji sama kamu. Kalau nanti aku punya uang, aku akan beliin kamu anting yang jauh lebih bagus. Ih! Kamu tuh. Puas kamu ya. Buruan! Nih. Nanti sisanya akan saya bayar ya. Kasih saya waktu ya. Lo gue kasih waktu 1 minggu. Kalau lo nggak bayar, Ini semua gara-gara kamu ya. Semenjak kamu kehilangan kerjaan, rumah disita, utang kartu kredit makin banyak, terus barang-barang berharga dijual cuma buat bayar utang. Memang kamu pikir aku mau di posisi seperti ini? Memang kamu pikir aku mau dipecat dari kerjaan? Ya nggak mau lah. Astagfirullahaladzim. Udah, kalian tuh jangan saling menyalahkan kayak gini, nak. Alah ibu, belain aja terus nih anak ibu yang gak guna kayak gini. Nyesel aku hidup sama kalian, suami pengangguran, mertua penyakitan, bikin nambah beban hidup tau gak? Ternyata cukup. Kamu nggak pantas bicara seperti itu ke ibu. Ke aku tuh nggak pantas. Emang ini kenyataannya kan? Kita udah gak punya uang lagi. Satu-satunya cara kita punya uang kalau nggak minjem ya nyuri. Tapi sekarang kita mau minjem sama siapa lagi? Semua orang yang udah kita kenal, udah kita pinjemin, tapi kita nggak bisa bayar. Hah? Ada ya bu ya. Aku minta maaf ya bu ya. Ibu yang sabar. Sabar ya bu ya. Bener kata Reta. Udah gak ada lagi orang yang mau minjemin gue duit. Hutang gue belum pada gue bayar. Hah, pusing. Ini rumah kosong nih. Gue mungkin terpaksa harus ngerampok ini rumah. Gue dapet uang, gue dapet barang-barang buat ngelunasin utang-utang gue. Ya, gue gak ada pilihan lain. Ada kunci. Ya eleh, kemana sini bocah rondanya? Dicariin kagak kelihatan batang hidungnya. Waduh, ini bukannya rumah si Parto, dia pamit pulang kampung, tapi ngapa pagar kagak ditutup ya? Terry, lu ngapain di mari? Itu, Apa itu maling lu ya? Maling lu! Maling! Maling, tolong! bukan maling. Maling! Bukan. Maling nih! Oh, dia masuk ke rumahnya Parto! Dia maling di rumahnya Parto! Iya, Bu, itu. Saya mau. Anak saya bukan orang jahat, saya mau. Suami saya pasti hilaf. Nah, di mana-mana yang namanya maling itu pasti hilap. Udah aja. Cukup! Astagfirullahaladzim. Kalau
kalian main hakim sendiri kayak gini, sama aja kalian tuh kriminal. Aini, lu lihat sana di pengadilan. Hakim aja ngadilin 5 orang tuh tersangka diadilin. Ini maling kudu diadilin rame-rame. Hajar! Masih ada cara yang lebih baik. Manusia tuh akan selalu jadi baik kalau kita juga berlaku baik. Ya nggak ada salahnya kita kasih kesempatan kedua untuk Mas Dery. Ibu-ibu sama bapak-bapak di sini kan udah tahu ya gimana Bu Wiwik. Mas Dery ini anaknya Bu Wiwik. Kita udah tahu Bu Wiwik ini orangnya seperti apa. Bahkan Bu Wiwik juga udah sering bantu warga di sekitar sini kan. Iya, Ai, kita tahu, Ai. Bu Wiwik sih baik. Cuman kita nggak terima kalau ada maling di kampung kita ya kan? Iya benar, mak dirodok maling mah. Kasih pelajaran deh. Tolong ngertiin juga keadaan mereka. Mas Dery, sebaiknya sekarang Mas balikin aja barang-barang curiannya. Saya minta maaf. Saya hilaf, saya menyesal. Terima kasih ya. Udah ngampunin saya. Bang, sekali lagi lo ngelakuin kayak gini, bisa lebih parah bang ya. Ingat bang ya? Udah Dan. Iya, bubar lanjut ronda. Awas lu. Makasih ya, Ai. Tak. Ampun. Susah nyangka atunya si Hadi teh bisa jadi maling. Iya, bener banget tuh. Padahal maknya mah orang baik-baik, tapi kenapa dia katro begini ya jadi bocah? Dia kan ngelakuin itu karena terdesak sama keadaan. Dan lagi pula Mas Dery juga udah minta maaf kok. Iya benar ibu-ibu. Barang-barangnya juga udah dibalikin kok. Kalau kedesak keadaan itu bukan berarti harus dimaklumin untuk ngelakuin tindak kejahatan. Iya bener tuh. Ya Maya bilang nih, takutnya jadi keterusan, jadi maling gitu. Terus alasannya pasti yang dipakai itu lagi tuh. Iya bener Dan, Aini ngerti. Cuma masalahnya orang ini nggak boleh dihakimin cuman gara-gara satu kesalahan. Makanya tuh ada istilah tuh jangan sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi aja lo disalahin seumur hidup begon. Ayo, udah daripada kamu ceramah mulu, mendingan aku antar kamu balik. Yuk. Parah si Maya nih wah. Galak banget ya udah Aini duluan ya. Berapa kalau ntar Aini pakai bergok kita panggil Ustazah Ainun. Makasih Mas. Waalaikumsalam. Rata. Ini ada rawon Bu Wiwi. Oh, ini rawon buatan ibu. Sekarang ibu jualan rawon buat bantu perekonomian keluarga kita. Makasih banyak ya Rata, Mas Dery. Ai, saya juga mau ngucapin terima kasih ke kamu. Karena semalam kamu udah belain saya di depan warga. Kalau nggak ada kamu ya, saya nggak tahu deh nasib saya akan seperti apa. Ya untung aja ada Aini yang belain, cuma kalau misalnya nggak ada. Saya sangat menyesali perbuatan saya semalam. Ya, saya janji, saya nggak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Tapi bener loh, saya begitu karena memang keadaan saya kepepet banget. Bener Ai, utang kita juga banyak sama rentenir. Dan Mas Dery juga belum dapat kerjaan Ai. Makanya sekarang kita kesini mau minta bantuan kamu Ai. Kita mau pinjam uang buat biaya hidup kita sehari-hari sama modal usaha Mas Dery cari kerjaan. Ya boleh, aku pasti bakal bantu. Tapi sebisa aku ya. Ya semoga aja dengan bantuan aku ini kalian gak ngelakuin hal yang kemarin terjadi. Mereka utangnya banyak banget loh dan gak sedikit juga yang belum dibayar, Ay. Ini gak kayak mau pinjemin duit, hati-hati lo ntar gak dibayar. Maya, udah. Aku kan niatnya emang mau bantu mereka. Kalau misalkan bantuan aku ini bisa ngebuat mereka terhindar dari hal-hal yang buruk, ya justru aku seneng dan dapat pahalanya juga kan. Ternyata gampang banget dapet pinjaman dari Aini. Coba aja dari dulu aku pinjam ke dia. Yaudah kalau gitu nanti kamu kirim aja nomor rekening kamu ke aku. Nanti aku transfer. Kalau kata besti lu manu ya, belketes tenang. Dia kasih tuh pinjaman. Makasih banyak ya Ai. Banyak ya Ay. Saya janji setelah nanti saya punya uang, pasti
duit kamu akan saya langsung balikin. Makasih ya. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal udah giliran kita kemarin minjem kagak dikasih. Ini gampang pisannya teteh Aini teh ngasih pinjaman gitu. Coba kalau kita yang minjem mah malah merek. Bener kan yang aku bilang? Ini tuh gampang dibodoh-bodohin. Kita minjem, dikasih. Langsung kita tarik deh di ATM. Sayang, uang ini kita pakai dulu aja buat foya-foya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kalian punya uang lagi. Oh iya, jangan lupa nanti bayar utang sama debt collector biar tenang ya. Bu, nggak usah nyuruh-nyuruh deh. Kita tahu kok apa yang harus kita lakuin. Mas, jadi gimana? Kita jadi kan belanja buat barang-barang di rumah? Ya cari dong sayang. Ya udah, kamu siap-siap dulu ya. Ya. Der, tapi Der. Ya Allah. Sawi, peot begini, roman-romannya kayak gua banget kalau lagi manyun. Sofa sama vacuum cleaner kapan dikirimnya? Astagfirullahaladzim. Deri, Mareta, gua singkat tuh jadi derita. Duit yang lu pinjem dari Aini malah lu pakai buat belanja, begono. Si lain teh kumaha tuh ha? Eta teh dapat duit menang minjem teh lain dipakai bayar hutang gitu. Kalau dipakai poya-poya. Katanya duitnya bakal kepake buat kebutuhan hidup sama buat modal cari kerja. Kenapa jadi beli beli TV, vacuum cleaner? Jangan salah paham. Uang yang saya beliin ituan semua tuh ya, yang tadi vacuum cleaner segala macam, bukan uang dari Aini. Siapa sih yang hoya-hoya? Kita kan emang beli buat kebutuhan rumah itu loh. Ya elah, bibir lu pinter banget ngeles. Lagian julid banget sih. Orang uang dari Aini masih ada kok. Kagak percaya gua. Coba mana tunjukin. Udah. Mana tunjukin ke gua. Jangan diladenin udah. Mana tuh duit? Adik kipe lo emang lo. Aku tuh dengar langsung dari Bu Yayan sama Bu Iput kalau Reta sama Dery itu beli barang elektronik. Kan bener kan kata aku udah firasat dari awal. Mereka pasti nggak pakai duit itu untuk bayar hutang atau beli kebutuhan sehari-hari mereka, tapi mereka malah belanjain buat hal yang nggak penting. Ya, tapi mungkin aja kan mereka udah bayar utangnya. Iya, bisa aja gitu. Masih ada sisa uangnya ya dipakein untuk keperluan mereka. Duh, kenapa sih ngobrol sama kalian nih kayaknya terlalu positive thinking. Kalau kamu gimana, Lik? Ya sebenarnya sih mereka udah nyuri minjem duit sana sini. Masa iya sih mereka punya uang sisa malah dibelanjain alat-alat elektronik yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Mana lo? Bukannya bayar utang malah kabur lo. Untuk sementara ini kami belum punya uang, Bang. Bosan gue dengarnya tau gak? Nih rasain nih. Bang, ampun, Bang. Cicilan dia, biar saya yang bayar. Makasih ya, lu udah nolongin gua. Sama-sama. Ini istri gua, Reta. Reta, ini Widodo. Widodo. Halo, Reta. Nah, jadi Widodo itu temen aku waktu di kota. Makasih sekali lagi ya, Mas. Kamu kelihatannya makin sukses nih sekarang. Dulu gue juga sama kayak lo. Apes dan kelilit utang. Sampai akhirnya gue ketemu dukun. Ini kartu nama gue. Di belakangnya ada alamat dukunnya. Kalau lu udah sampai ke dukun dan dapat jimatnya, lu bisa hubungin gue buat modal usaha. Kami ingin kaya. Kami ingin minta pesugihan. Kami ingin seperti teman kami, Pak.
ternyata kamu temannya Widodo. Bah akan cari tahu pesugihan yang bagus dan pasti akan lancar di kamu. Bila ini mengatakan kalian cocok menjalankan pesugihan usaha kuliner, kalian bisa masak apa? Saya bisa masak rawon, Mbah. Tapi saya nggak pede untuk buka usaha resto atau semacamnya. Kamu campurkan sisik ular ini ke dalam makanan yang akan kalian jual. Setelah ritual dan sisik ular digunakan, kalian akan melihat ular dalam wujud goib ataupun yang sesungguhnya. Tiap bulan purnama, kalian harus menyediakan tumbal jiwa. Kalau tidak, kalian akan jadi santapannya.